Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 3 September 2021. Kita bersyukur Allah sudah membimbing kita sepanjang hari melakukan berbagai karya dalam hari-hari hidup kita, baik di rumah maupun di tempat di mana Tuhan izinkan kita berkarya, mencari nafkah dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah antar kita untuk menyambut malam ini. Tapi sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan, memuji membesarkan namanya dan belajar kebenaran firman-Nya. Karena itu marilah kita angkat pujian bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar benar tanpa penyertaan-Mu, kami tidak cukup kuat menjalani hari-hari hidup kami di bumi yang penuh dengan banyak pergumulan dan tantangan ini. Karena itu kami merindukan kehadiran-Mu untuk terus menolong kami dan memberkati hari-hari hidup kami, ya Bapa. Dan di malam pemberian-Mu kami merindukan untuk Tuhan melawat kami dengan firman-Mu, supaya kami mendapatkan kekuatan dan hidup daripadanya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita manusia berpandangan bahwa hidup ini adalah kesempatan terbesar untuk kita melakukan berbagai karya di dalam kehidupan ini. Tetapi kesempatan yang kita maksudkan adalah kesempatan untuk meraih berbagai kesuksesan menurut ukuran duniawi di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya seluruh waktu, tenaga, dan pikiran kita arahkan untuk memampukan kita dalam bekerja keras siang dan malam, supaya kita bisa dapat meraih apa yang kita impikan di dalam hidup ini. Sebab bukankah orang-orang sukses akan menikmati apa saja di dalam hidupnya? Bukankah orang-orang sukses akan mampu menjawab berbagai kebutuhan di dalam hari-hari hidupnya, supaya dapat memuaskan hidup ini? Tentu segala upaya untuk meraih kesuksesan memang penting. Namun yang harus kita waspadai adalah hendaknya seluruh usaha yang kita lakukan di dalam hari-hari hidup ini kita tetap memperhatikan kehendak Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Sebab kita harus ingat bahwa prinsip hidup kita sebagai orang-orang yang percaya adalah bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang disediakan bagi kita, adalah sebagai kesempatan untuk kita dapat berjuang untuk melakukan berbagai hal di dalam hidup ini, tetapi harus sesuai dengan standar hidup yang dikehendaki oleh Tuhan bagi hidup kita. Sebab hidup yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, supaya kita menjadi kelompok orang-orang yang dikenal sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran dan hidup sebagai para saleh di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekali lagi kita pasti ingat kehidupan yang dijalani oleh Simeon dalam hari-hari hidupnya dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Bahwa dia benar-benar memelihara standar hidup di dalam Tuhan, sehingga dia dikenal sebagai pribadi yang hidup dalam kebenaran dan sebagai pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena kita mesti ingat bahwa tidak ada kesempatan hidup kedua bagi kita di bumi ini. Sehingga kita punya waktu untuk bisa memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan yang telah kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita. Kita hanya punya satu kesempatan untuk hidup di bumi ini. Itulah sebabnya kesempatan hidup di bumi hanya sekali saja. Harus kita gunakan dengan baik. Apalagi kesempatan hidup itu juga singkat waktunya. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10. Di sana firman Allah memberi penegasan kepada kita bahwa
manusia yang lahir dari perempuan itu usianya 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Soal bagi kita adalah masa hidup di bumi 70 tahun itu belum tentu kita capai. Sebab kenyataan di sana sini telah membuktikan bahwa tidak semua manusia mencapai usia 70 tahun. Untuk ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Banyak orang yang telah mengalami kematian sebelum mencapai usia 70 tahun tadi. Apalagi 80 tahun, apalagi lebih dari itu. Kita harus ingat bahwa kita tidak tahu berapa lama Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Apakah Allah memperkenankan kita untuk mengalami kehidupan dalam waktu yang panjang? Itu menjadi misteri bagi kehidupan kita. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah kesempatan hidup yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu mesti menjadi momen yang berharga untuk kita segera mengubah perilaku hidup kita. Manakala ada perilaku hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu jelas di dalam bacaan kitab suci yang kita baca tadi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di sini ada peringatan bagi kita bahwa kita mesti mengisi hari-hari hidup yang singkat itu dengan perkara-perkara yang bermakna dan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus belajar juga dari pengalaman yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 tentang kehidupan dari orang kaya yang ternyata tidak menggunakan kesempatan hidup itu untuk mencari hadirat Allah, mendengarkan kebenaran firman Allah, dan hidup berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar. Yang sebagai akibatnya dia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ingat, kalau kita tidak memaknai hari-hari hidup kita yang singkat ini, kita akan menjadi orang-orang yang paling malang pada saat Allah memperkenankan kita memasuki kekekalan. Dan bukan kekekalan dalam kehidupan dan kedamaian, tapi kita akan mengalami kekekalan dalam penderitaan. Ini yang harus kita pikirkan secara serius. Sebab kalau kita tidak memaknai hari-hari hidup kita yang singkat ini dengan baik dan menurut kehendak Tuhan, pada akhirnya kita tidak akan diterima menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kita harus ingat bahwa di dalam waktu hidup kita yang singkat itu Allah sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Kalau kita belajar di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19.
Karena kita ini sudah ditebus. Kita sudah dibeli, dibayar lunas dengan darah Kristus. Karena itu tugas kita adalah kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Kita tidak boleh menampilkan kehidupan dalam perangai-perangai yang lama, yang tidak menolong dan menjamin keselamatan kita. Rasul Paulus dalam bacaan kitab suci tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita, ingat, tidak boleh lagi dengan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab kita ini sudah menjadi milik Kristus. Maka hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Melainkan kita harus hidup sepenuhnya mengikuti kehendak Allah. Dan itu dapat kita lakukan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita harus sadar bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan karena itu kita tidak boleh lagi mengenakan cara-cara hidup yang lama yang akan menggiring kita kepada kebinasaan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22 menegaskan kepada kita, kamu berhubung dengan hidupmu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup ini adalah kesempatan untuk mengubah diri, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan mengenakan cara-cara hidup yang baru, yakni hidup seperti Kristus. Hanya orang-orang yang hidupnya seperti Kristuslah yang bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah dalam Yesus Kristus telah mengerjakan bagiannya, telah membebaskan kita dari cara hidup kita yang lama, yakni terikat dengan dosa yang upahnya adalah maut. Allah sudah membebaskan kita dan menolong kita untuk ada di dalam kehidupan yang berkenan sebagai manusia baru. Bahkan Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Karena itu harga yang harus kita bayar adalah bahwa kita harus mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan setia mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yesus Kristus sendiri telah mengingatkan kepada kita bahwa jika kita tidak melakukan kehendak-Nya, kita tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini, kita tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Kita bisa perhatikan itu dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari selagi Tuhan karuniakan kehidupan bagi kita, kita harus isi dengan hal-hal yang berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama. Jangan terlambat Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
segera berubah, segera mengalami pertobatan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan pasti menyambut kita dengan kasih-Nya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan Allah dalam Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus dosa kami dan menjadikan kami ciptaan baru dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi memiliki perangai hidup yang lama, tapi kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar benar dalam banyak kesempatan kami masih lalai. Kami masih terus terbiasa dengan cara-cara hidup kami yang lama yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Karena itu malam ini kami minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami dan ampuni kami. Dan biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Terus mengajarkan kami hidup dalam kebenaran. Mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Dan karena itu kami harus sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami malam ini. Kami terus berjanji bahwa kami akan berupaya sedapat mungkin untuk hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Malam ini kami datang kepadamu dan berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan berbagai-bagai keadaan hidup yang tengah dialami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit, yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19, ataupun yang mengalami penderitaan sakit dengan berbagai jenis penyakit yang mengikat kehidupan mereka. Umat-Mu tentu terus berseru dan mengharap belas kasih-Mu Bapa. Karena itu malam ini kami berdoa, kuatkan iman percaya dari umat-Mu yang tengah menderita. Dan tangan Kristus boleh terulur untuk mengurapi dan memberkati mereka. Supaya kalau Tuhan berkenan, mereka dibebaskan dari sakit penyakit. Dan mereka boleh mengalami pemulihan dan terus mengangkat syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami terus minta kepadamu, karena tidak ada tempat yang lain yang padanya kami datang dan mendapatkan kelepasan, pertolongan dan pemulihan dalam hidup ini. Hanya kepadamu ya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, yang mampu menolong kami dalam derita hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dengan berbagai-bagai usaha dan pergumulan dalam hidup mereka. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka yang bekerja dalam dunia swasta, mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, mereka yang berusaha di laut, mereka yang mengusahakan peternakan dan berbagai jenis usaha lainnya. Kami minta kepadamu, Allah berkenan memberkati seluruh usaha umat-Mu, supaya dari sana mengalir berkat-berkat untuk memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhanlah yang membagi berkat bagi setiap orang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Karena itu berikanlah bagian bagi setiap orang dalam setiap usaha mereka, supaya mereka memperoleh bagian yang Tuhan peruntukkan bagi kehidupan mereka, sehingga kelanjutan hidup keluarga boleh terus terpelihara. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus bantu mereka supaya mereka sukses dalam pendidikan formal.
tapi mereka juga menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, sehingga mampu hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak cobaan ini. Anak-anak muda yang sudah selesai pendidikan formal dan sedang berjuang untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap, kami minta kepadamu, Allah mengulurkan tanganmu dan memberkati mereka. Dan Allah boleh membagi bagian bagi kehidupan anak-anakmu, baik itu melalui keterampilan yang mereka miliki ataupun pekerjaan di berbagai bidang kehidupan. Biarlah ada bagian yang menjadi bagian bagi anak-anak muda kami, supaya kelanjutan hidup mereka bisa terus terpelihara. Kami juga berdoa, Tuhan beri kekuatan iman percaya bagi setiap orang tua, supaya terus menghidupkan mesbah keluarga bersama dengan generasi-generasi baru mereka, supaya mereka terus beriman kepada Tuhan dan tetap berharap pada pemeliharaan-Mu ya Bapa. Akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajaran menteri yang ada, gubernur, para bupati, wali kota di mana kami menjadi bagian. Kami minta Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh program pelayanan, sehingga sungguh-sungguh dapat memberkati dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami, masyarakat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, yang terus dengan kesetiaan mereka untuk mewartakan Injil. Kami minta kepadamu Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan yang dikerjakan, supaya sungguh-sungguh menolong kehidupan anggota gereja terus beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, tumpangkanlah tanganmu ke atas kami, dan beri penjagaan yang ketat kepada kami untuk kami mengalami keselamatan dalam pembaringan malam ini ya Bapa. Demi Yesus Kristus, penyelamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kita mengangkat pujian bersama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan pasti beri perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Shalom.